Selamat siang Bu. Selamat siang Pak Adis. Oke Bu, terima kasih atas waktunya hari ini. Eh, Maaf Bu, di sini saya akan sedikit bertanya kepada Ibu terkait dengan nilai-nilai pengambilan keputusan selama ini, terutama di sekolah Sri Gemetor ini. Yang pertama Bu, yang ingin saya sampaikan, selama ini bagaimana sih Bu, Ibu itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang selama ini Ibu alami? Ya, terima kasih Pak Aziz atas pertanyaan yang disampaikan untuk kegiatan di SMK Gemetor, utamanya yang ada hubungannya dengan kasus. Saya sebagai kepala sekolah tentunya dan pasti kita tidak lepas dari berbagai kasus maupun masalah di lingkungan sekolah yang harus dihadapi. Ya, karena memang di sini banyak sekali anak-anak maupun lingkungan mampu pendidikan di sini kan yang harus kita hadapi. Nah tentunya saya sebagai kepala sekolah tidak bisa melepas begitu saja atau menjadikan atau istilahnya tidak melakukan sesuatu. Kasus yang saya hadapi tentunya harus saya identifikasi terlebih dahulu, karena dengan berbagai macam kasus yang harus dihadapi itu supaya kita nantinya bisa mengambil keputusan yang terbaik, tidak istilahnya merugikan anak maupun salah satu pihak yang ada di lingkungan sekolah. Oke, jadi yang harus digarisbawahi yaitu diidentifikasi terlebih dahulu Bu ya? Ya, kita harus saling komunikasi, bisa mengerti secara mendalam. Oke Bu, selanjutnya di sini yang saya ingin tanyakan, bagaimana sih Bu Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, khususnya di sekolah Sri Gemetor, untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, bahwa itu sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, kami sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan atau menangani sebuah kasus tentunya harus mempertimbangkan dari kedua hal yang sama-sama benar tersebut, ataupun dalam menghadapi berbagai faktor yang kita hadapi. Mungkin kalau tidak hanya sama-sama benar ya, mungkin sama-sama salah ataupun seperti apa, itu harus kita pertimbangkan. Tidak hanya memakai malah mengurangi saya secara pribadi saja. Oke. Untuk selanjutnya Bu, langkah-langkah Ibu atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan untuk selama ini Bu? Langkah-langkah yang harus saya ambil, tentunya saya pertama jangan sampai mengedepankan ego atau naluri dari hati pribadi saya. Saya harus berkomunikasi, mempelajari secara dalam kasus yang terjadi, baru saya mengkomunikasikan dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan sekolah kita, misalnya kepada guru maupun anak. Jadi paling tidak kita harus memegang bukti yang secara real dan nyata, jangan sampai mengalahkan salah satu. Ya, jadi intinya kolaborasi Bu ya, antara berbagai pihak Bu ya. Oke Bu. Untuk selanjutnya Bu, di sini yang saya ingin tanyakan, hal-hal apa saja sih Bu yang selama ini Ibu anggap lebih efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini khususnya? Ya, setiap masalah yang kita hadapi jangan sampai kita perpanjang, tapi kita harus menyederhanakan pokok permasalahan tersebut. Terus kita harus bersikap bijaksana mengambil kebijakan yang baik. Setuju ya Bu ya. Oke. Selanjutnya Bu, yang ingin saya tanyakan, hal-hal apa saja sih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Bu? Dalam penanganan kasus tentunya harus kita sadari bahwa tidak semua pihak itu nantinya bisa menerima apa yang menjadi keputusan. Nah, maka dari itu kita harus mengadakan pendekatan kepada satu pihak yang tidak menerima, karena suatu keikhlasan itu tidak mudah.
Nah, bagaimana caranya supaya kedua belah pihak itu saling menerima hasil keputusan itu dengan ikhlas. Gitu ya Bu ya. Jadi maaf Bu, untuk saling diskusi Bu ya. Iya. Saling diskusi. Pendekatan. Lebih memprioritaskan pendekatan Ibu ya. Oke. Yang selanjutnya Bu, apakah ada sih sebuah tata cara atau jadwal yang mana dalam sebuah penyelesaian kasus dilema ini langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa Bu yang Ibu jalankan selama ini? Ya, kalau di sekolah kami tidak ada jadwal khusus itu tidak ada. Ada Ibu ya. Namun kita memprioritaskan manakala ada kasus yang lebih urgen atau yang harus kita hadapi terlebih dahulu. Oke, terima kasih Bu. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya Bu, apakah ada Ibu seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika ini Bu, yang mungkin bisa membantu Ibu? Ya, di lingkungan sekolah kami di SNI Kementul ini dalam menghadapi berbagai hal maupun kasus utamanya kami banyak sekali yang membantu karena memang kami selalu berkomunikasi antara pemangku pendidikan yang ada di lingkungan sekolah kami. Tidak hanya merasa kami sebagai kepala sekolah mengambil keputusan secara pribadi, dari guru, dari masyarakat, itu banyak yang membantu apapun yang terjadi di lingkungan sekolah kami. Oke, itu Ibu ya. Oke, ini yang terakhir Bu, yang ingin saya tanyakan, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa sih Bu yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu sebagai pengambil keputusan di dilema etika ini? Hal yang pembelajaran apa yang sekiranya penting dari pengalaman yang selama ini Ibu jalankan? Ya, dari hal-hal yang sudah berjalan di sekolah kami, yang pertama kita petik itu segala sesuatu yang terjadi, baik itu kasus maupun masalah, itu yang terpenting adalah identifikasi dulu kasusnya itu. Nah, setelah itu jangan sampai kejadian dari awal sampai akhir nanti merugikan salah satu pihak. Namun kita harus mengandung prinsip-prinsip saling kolaborasi, komunikasi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Jadi satu hal, jangan sampai merugikan satu pihak. Yang perlu digarisbawahi kolaborasi, komunikasi, identifikasi. Jangan sampai merugikan salah satu pihak Bu ya. Tapi harus menerima dengan ikhlas. Oke Bu, terima kasih atas waktunya. Mungkin di sini saya dalam bertanya kepada Ibu kalau ada atau tutur kata saya yang salah, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya, sama-sama Pak Aziz, semoga bermanfaat dari apa yang saya jelaskan tadi dan bisa membawa kemanfaatan nantinya dalam pembelajaran di lingkungan sekolah yang Pak Aziz. Terima kasih Bu Ye. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi, terima kasih atas waktunya Bu hari ini. Perkenalkan di sini saya ingin memberikan sedikit pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan yang selama ini di sekolah Ibu, terutama di SD Negeri Bintang 02. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu. Yang pertama, di sini yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Ibu itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral Bu? Terima kasih Mas Aziz yang pagi ini sudah berkenan datang ke SNI Negeri 2 karena ingin mencari tahu bagaimana cara
mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di SD Negeri Kendeng 2 ini. Yang pertama, apabila di SD Negeri Kendeng 2 ini ada suatu kasus yang ada di sekolahnya, tidak sekaligus kayak untuk mengambil keputusan harus begini-begini tidak, tetapi kita cari dulu informasi itu kasus yang datang ke sekolah itu benar atau tidak. Jadi di dalam mengidentifikasi itu kita cari dulu kebenarannya kasus-kasus yang ada di sekolah. Oke Bu. Untuk selanjutnya Bu, pertanyaan selanjutnya, selama ini Bu, bagaimana Ibu itu menjalankan keputusan sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama, benar-benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu Bu? Di dalam kami menjalankan pengambilan keputusan di sekolah di SD Kendeng 2 ini, dalam mengambil keputusan saya tidak memberatkan salah satu, misalnya memihak salah satu, memihak kepada sekolah atau merugikan sekolah, tidak, tetapi kami selalu menitik beratkan pada kasus yang ada di sekolah ini, sehingga di dalam menyelesaikan permasalahan itu tidak ada yang dirugikan, tetapi menitik beratkan kepada kasus yang ada. Jadi skala prioritas Bu ya, kasus yang lebih diutamakan. Gitu. Untuk berikutnya Bu, langkah-langkah Ibu atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya. Di dalam kami selalu melakukan penyelesaian atau apabila ada kasus yang ada di sekolah ini, di dalam pengambilan keputusan, kami di SD Kendeng 2 ini selalu mengadakan kolaborasi antara kepala sekolah dengan guru atau pihak yang terkait, sehingga di dalam mengambil keputusan itu tidak secara sepihak di dalam menyelesaikan keputusan, tetapi kita selesaikan secara berkolaborasi dengan keluarga yang ada di SD Negeri Kendeng 2 ini. Jadi intinya kolaborasi Bu ya. Segala sesuatu itu kalau kita laksanakan secara berkolaborasi akan menghasilkan lebih. Gitu. Oke Bu. Untuk selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah di dalam menyelesaikan suatu kasus, karena sekolah ini kan bukan hanya tanggung jawab kepala sekolah. Kasus ini sekolah ini merupakan tanggung jawab seluruh warga sekolah. Maka apabila ada kasus, ada yang ataupun masalah apapun yang ada di sekolah ini, saya selalu dengan berkolaborasi, tetapi saya selalu bertanggung jawab. Bagaimana, karena saya sebagai kepala sekolah, saya bertanggung jawab dengan permasalahan itu, tapi kita dalam menyelesaikan keputusan itu dengan berkolaborasi. Ini Bu, baik. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu itu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang selama ini, terutama dalam kasus dilema etika Bu? Ya, yang menjadi tantangan, yang menjadi yang Ibu itu selama ini Ibu anggap lebih efektif, efektif ya. Yang lebih efektif di dalam pengambilan keputusan ini, ya karena dengan adanya berkolaborasi ini kita bisa menyelesaikan kasus yang ada di sekolahan, sedangkan yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah. Tetapi meskipun dia bertanggung jawab kepala sekolah, tetapi di dalam penyelesaian suatu kasus itu harus saling berkolaborasi. Harus saling berkolaborasi Bu ya, ini ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih. Untuk yang berikutnya Bu, pertanyaan berikutnya, di sini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Bu? Yang menjadi tantangannya. Hal-hal yang menjadi tantangan apabila di sekolah kami ini ada kasus-kasus tentang dilema etika, yaitu dengan dimana kita kepala sekolah dan sebagai tugas dan guru itu mengambil keputusan itu dibuat tidak bisa menyenangkan kedua belah pihak. Berarti kan tidak memihak salah satu, tidak memberatkan sebelah pihak, tetapi kita harus
dengan kasus itu bagaimana, terus ada kasus kok yang diberatkan salah satu jangan sampai, maka kita tantangan itu harus kita bisa melewatinya bagaimana tidak memberatkan kedua belah pihak. Oke Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, apakah Ibu selama ini memiliki tata cara atau jadwal tertentu, terutama dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, yaitu berupa prosedur-prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Untuk selama ini yang terjadi di SDN Penegel ini, apabila ada kasus kami tidak mempunyai jadwal ataupun jadwal yang tertentu dalam menyelesaikan masalah itu, tapi kami lihat dulu permasalahan apa. Apabila ada kasus yang datang, kita baru selidiki kasus-kasus itu, bagaimana cara menyelesaikannya, kita selidiki pelan-pelan antara kepala sekolah berkolaborasi dengan guru ataupun pihak terkait, sehingga apabila ada permasalahan itu supaya cepat terselesaikan, harus kita selesaikan, tetapi di dalam kami tidak buat jadwal tertentu. Oh ada kasus terus kita buat jadwal 1 minggu setengah dulu kita tunda, tidak, agar ada kasus itu cepat selesai, maka kami tidak mengadakan jadwal, secara kondisional saja. Apabila ada kasus cepat kita selesaikan. Gitu ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih. Terus berikutnya Bu, yang saya ingin tanyakan, apakah ada seseorang atau faktor-faktor Bu, apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus, terutama ini dalam dilema etika ini, kasus ini? Tentu saja ada di dalam mempermudah kami. Saya untuk mengambil keputusan apabila ada kasus-kasus yang ada di sekolahan itu, yang sangat mempermudah itu karena berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru, pihak terkait, orang tua mungkin ada yang terlibat, itu yang sangat mempermudah dalam menyelesaikan suatu kasus. Yang penting adalah karena saling kolaborasi. Dengan adanya kolaborasi dalam hal apapun, semua itu bisa berjalan dengan baik. Yang harus garis bawahi kolaborasi Bu ya. Oke. Terus selanjutnya Bu, ini pertanyaan terakhir mungkin. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa sih Bu yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Apabila ada kasus ini kan secara tidak langsung secara tidak langsung pelaksanaan itu kan secara tidak langsung terjadi. Suatu masalah sekolah itu kan mesti ada kasus. Ada masalah kasus Masalah apapun mesti ada. Tetapi dengan adanya kasus ini itu merupakan pembelajaran bagi kepala sekolah dan juga guru. Semoga dengan adanya kasus ini saya sebagai pimpinan di sekolah ini bisa lebih bijak di dalam mengambil keputusan, di dalam menyelesaikan masalah, sehingga lebih berhati-hati, lebih bijak, dan juga dengan Bapak Ibu guru bersama Bapak Ibu guru dalam berkolaborasi itu untuk menyelesaikan masalah lebih bijak lagi, dan semoga kedepannya di sekolah ini tidak ada masalah atau kasus apapun yang akan terjadi di sekolah. Amin. Bu, dari saya terima kasih Bu atas waktunya panjenengan, meluangkan waktunya. Apabila saya ada kata-kata yang kurang berkenan dalam saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tadi, saya pribadi mohon maaf yang sebesarnya Bu. Terima kasih Bu, saya lagi terima kasih atas waktunya. Sama-sama, semoga ke depannya Pak Aris juga lebih hebat lagi di dalam mengikuti pembelajaran guru penggerak, dan nanti ilmunya bisa diterapkan di sekolah penjenengan demi kemajuan sekolah penjenengan. Terima kasih Bu. Sama-sama.